Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab kedua yang berjudul Adab Belajar. Ayo sama-sama kita membaca. A. Keutamaan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu merupakan kebutuhan hidup manusia, karena ilmu memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kenapa memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat, Ustazah? Karena apabila kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tidak akan bisa membaca. Nah, dan apabila kita tidak bisa membaca, kita tidak akan tahu bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa membaca bacaan dalam sholat. Selanjutnya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kapan kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu dimulai dari bayi sampai meninggal dunia. Jadi kita tidak akan ada berhentinya untuk belajar. Kemudian Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Kemudian barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Nah, apakah anak-anak ustazah mau dimudahkan jalannya menuju surga? Ayo sama-sama kita menuntut ilmu. Kemudian, kita harus mencintai ilmu karena ilmu adalah warisan para nabi. Selanjutnya, adab belajar di rumah. Nah, belajar tidak hanya di sekolah. Di rumah kita juga harus belajar. Adapun doa sebelum belajar, ayo kita hafalkan sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan doa setelah belajar. Ayo sama-sama kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya, adab belajar di sekolah. Nah, tadi kita sudah belajar adab belajar di rumah. Sekarang kita akan belajar adab belajar di sekolah. Yang pertama, semua murid tidak ada yang terlambat masuk ke kelas. Nah, apabila ustadz atau ustazahnya sudah masuk ke kelas, tidak ada lagi murid yang di luar kelas, apalagi lari-larian di dalam kelas. Yang kedua, masuk kelas dengan mengucapkan salam. Bagaimana bunyinya salam? Assalamualaikum. Kemudian 3, mendengarkan pelajaran dan memperhatikan penjelasan guru dengan tenang dan tertib. Apabila ustadz atau ustazah kita sedang menjelaskan, maka kita harus tenang mendengarkannya. Kemudian yang keempat, tidak menyela pembicaraan guru. Nah, yang kelima, minta izin setiap akan keluar kelas. Bagaimana caranya minta izin ketika ingin keluar kelas atau ingin ke toilet apabila sedang belajar? Contohnya, izin Ustadz, saya mau ke toilet. Atau izin Ustazah, saya ingin ke toilet. Apabila sudah diizinkan, baru kita boleh keluar kelas. Kemudian, yang keenam, ketika pelajaran selesai, semua membaca doa. Apa doanya? Ayo sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Selanjutnya, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika belajar di kelas. Di antaranya, 1. Berbicara dengan teman ketika pelajaran berlangsung. Nah, apabila Ustadz dan Ustazah sedang menjelaskan, maka kita tidak boleh berbicara. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz dan Ustazah. Kemudian bersuara keras. Kita harus menjaga suara apabila sedang berlangsung pembelajaran. Kemudian 3. Mengganggu teman. Nah, apabila sedang belajar di sekolah atau di kelas, tidak boleh mengganggu teman. Yang keempat, bermain-main dan memukul-mukul meja saat belajar. Kemudian yang kelima, mencontek. Nah, kita dilarang mencontek. Kemudian keenam, berkelahi. Lanjut, yang ketujuh, mencela teman-teman yang lain. Nah, ini tidak boleh dilakukan ketika belajar di kelas. Selanjutnya, sikap mulia. Nah, bagaimana caranya kita mempunyai sikap mulia, Ananda sekalian? Yang pertama, aku harus rajin belajar agar kelak menjadi anak yang cerdas dan bertakwa. Yang kedua, aku harus rajin belajar baik di kelas maupun di rumah. Yang ketiga, aku selalu berdoa agar Allah senantiasa menambahkan ilmu kepadaku. Yang keempat, aku memohon kepada Allah semoga ilmuku bermanfaat untuk diriku dan orang lain. Baik, anak-anak ustazah sekalian, itu materi untuk bab 2. Nanti silahkan dikerjakan tugas di buku PAI halaman 13. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.